jujur aja kualitas pemain Persib menurut saya kurang bagus. Cuma permasalahannya kalau kayak gitu, pemainnya yang masih belum mengerti paham dari Bojan, atau memang karakteristik pemainnya yang seperti itu. Padahal yang diutamakan itu menurut Bojan Hodak itu yang ya itu bukan. Waktu. Bukan, Sen. Iya cuma kan menurut Bojan Hodak Islam bukan. Hai subscriber mata duitan. Kembali lagi bersama kami, kumpulan pemuda yang suka nonton bola, yang sosokan manusia padahal cuma curhat semata. Balik lagi di konten kesayangan Anda, apa itu? Ngabol, yaitu ngeluhin tentang Bola. Iya. Kali ini kita akan bahas Persib lagi. Persib lagi. Kalian bosan ya dengar kami bahas Persib, tapi buat pembahasan ini kalian bisa dengerin karena akan sedikit isi daging ya. Yaitu daging babs. Yaitu Bojan Hodak kayak taktik atau miskin taktik. Menurut saya ya kayak taktik. Kenapa alasannya? Karena melihat dari musim kemarin ya, pas waktu setelah juara 2023-2024 kan musim setelahnya dilanda cedera ya, musibah cedera ya, hampir 11 atau 12 pemain kalau nggak salah ya. Nah di situ kelihatan lah taktiknya, bisa memanfaatkan pemain yang ada atau seadanya ya, bukan pemain-pemain yang kualitasnya di atas rata-rata kayak yang sekarang gitu. Contoh dari dilihat dari posisi ya pemain itu ya, posisi pemain-pemain lah ya, jarang dimainkan di posisi naturalnya. Kadang di posisi A ke posisi B, yang posisi B ke posisi A, kadang kan gitu ya. Tapi kan kelihatannya itu efektif sampai bisa juara kan, bisa bersaing dengan klub-klub yang pemainnya ya adalah gitu, yang pemain-pemainnya kualitasnya lebih dari Persib menurut saya. Karena musim kemarin merasa dirinya hebat dan merasa dirinya main di klub sebesar ini gitu ya, apalagi yang terkenal di Asia ya utamanya ya. Jadi mereka itu masih jadi egois gitu ya, permainannya egois dan juga masih ingin menunjukkan bahwa saya itu terbaik gitu ya. Padahal yang diutamakan itu menurut Bojan Hodak itu yang ya itu bukan. Bukan, Sen. Iya cuma kan menurut Bojan Hodak Islam bukan. Kamu kalau menurut saya mah harus ya. Salam satu warna. Jadi menurut Bojan Hodak itu kekompakan tim ya. Apalagi baru aja berapa pertandingan? 3 ya, 3 itu masih ya bisa diwajarkan lah menurut saya ya, itu untuk kedepannya insya Allah bisa. Dan yang dipertanyakan bagi saya itu kemarin TC ngapain aja gitu ya, jika emang ya begitulah. Kita lihat aja, saya ingin lihat beberapa prospek kedepannya dari pertandingan kemarin sampai 10 pertandingan begitu. Jadi intinya miskin taktik apa kayak taktik? Nah, untuk taktikal, Bojan itu sebetulnya kaya ya. Namun ya tadi pemain Persib masih star syndrome. Jadi masih belum benar-benar masuk. Ketika dimarahi lagi oleh pelatih kita, pelatih Bojan Hodak, baru mereka sadar gitu ya. Harus aja dibentak oleh Bojan Hodak. Tapi menurut mana? Biar ada pro kontra. Boleh? Indikasi dari pemain star syndrome itu kayak gimana? Contohnya seperti Uliam Baros atau? Ya, Baros dan juga ada dari Marsilio juga bisa. Marsilio, Berguinho kan mereka kemarin statistiknya bagus di klub sebelumnya kan. Sehingga mereka dikumpulkan dalam satu klub dan merasa
bahwa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Nah itu yang harus dikurangi ya. Bojan tuh sekarang mungkin lagi mengantisipasi atau mengurangi hal-hal seperti itu di lapangan. Cuma permasalahannya kalau kayak gitu, pemainnya yang masih belum mengerti paham dari Bojan, atau memang karakteristik pemainnya yang seperti itu. Mungkin untuk bisa keduanya antara pemainnya yang belum memahami karakteristik antara pemain Kok gue? tut ya. Nah, edit. Oh enggak anger. Oke. Masukin lah ya. Mungkin emang keduanya. Jadi yang pertama itu tadi teh apa? Pemainnya karakteristiknya seperti Karakternya kayak gitu, ya, atau memang dan pemain juga yang belum paham pemainnya, mau ya. Bojan. Antar kedua itu mungkin masih sama-sama ya, dua-duanya masih bisa terjadi. Jadi karena yang beberapa pemainnya kan baru ya, jadi belum tahu karakteristik Bojan seperti apa yang diinginkan coach Bojan itu seperti apa. Apa nih biar ada kayak taktik. Wah, kayak taktik tuh, sangat-sangat kayak taktik. Tapi kalau misalkan tadi nerusin yang Bung Piki obrolin, sebenarnya faktor kekalahan, bukan kekalahan tapi kekurangan maksimal permainan Persib kemarin itu sebenarnya ada salah satunya star syndrome. Tapi perlu kita selidiki lagi sebenarnya itu ada beberapa pemain yang liganya itu tidak sewah di Persib gitu. Ya. Contoh kayak misalkan Baros main di Liga Kuwait, dari faktor atmosfer penonton aja udah pasti ngaruh gitu. Maksudnya kayak main tanpa penonton sama main di tengah-tengah penonton banyak, yang mereka tuh udah tahu main di Persib tuh bakal ada pressure yang tinggi. Nah itu faktor lain kayak recovery, kayak adaptasi, kayak gitu-gitu lain segalanya. Terus kalau misalkan bertanya tentang Bojan Hodak miskin taktik atau kayak taktik, udah jelas itu kayak taktik, sangat-sangat jelas kayak taktik. Merubah formasi 3-4-3 di ACL dan itu berfungsi juga itu udah jelas. Betul. Pas main ketika Coach Ijan main. Terus uniknya Bojan Hodak ya, pemain itu bisa dibuat sama dia untuk bermain tidak di posisi naturalnya, dan itu sangat sulit banget buat mengarahkan pemain. Faktornya pertama apa? Mental pemain itu, kalau misalkan contoh pemain ini teh posisi aslinya DMF, dia diplot lah ke RB kayak siapa sih, Ahmad Irianto, Robi Darwis, itu tuh sangat sulit. Tapi dia udah tahu karakter ini teh sangat condong ke defense. Jadi makanya kalau misalkan dia condong di defense, di RB-nya itu dia nggak bisa overlap lebih tinggi lagi gitu. Nah terus kemarin waktu lawan yang seri teh PSM-nya. Jogja. Pas lawan PSM Jogja. Iya, Pas lawan PSM Yogyakarta itu udah menunjukkan Bojan Hodak itu kayak taktik apa. Pertama di menit 41 apa menit 40-an lah, menit segituan udah mulai kebaca tuh permainan dari PSM yang tengahnya dominan, dibaca lah dari situ teh. Yang tadinya apa disebutnya teh kayak Mirroring. Nah, itu bagusnya mirroring kan? Iya. Tactical mirroring kan? Awalnya nggak pakai mirroring loh itu. Awalnya diserang, tiba-tiba ada mirroring dan jelas banget itu kelihatan. Kalau nggak salah mirroring itu Persija. Nggak ada yang Persija. Enggak, kemarin pokoknya menit 40 mirroring itu kelihatan celahnya dari PSIM. Sangat-sangat kayak taktik Bojan Hodak itu. Walaupun ya kita tahu ya setiap pelatih itu punya filosofi. Bukan berarti kayak taktik itu harus beda-beda formasi setiap pertandingan, enggak. Gitu, formasinya sama, tapi pola permainannya pasti beda-beda. Betul. Dan itu selalu berjalan Bojan Hodak. Gitu. Bagaimana? Tiba-tiba closing. Kalau buat orang pribadi Anjay. udah jelas ya. Udah jelas Bojan Hodak kayak taktik. Apa buktinya ya udah tampak lah ya. Bojan Tampak Hodak apa? kenapa disebut kayak taktik? Karena ya kemarin aja back to back juara. Anjay. Itu kan berarti bukti dari coach yang punya taktik yang banyak. Andi. Capek. Jadi ya itu. Cuman apa sih yang jadi permasalahan? Kenapa sih dari 2 pertandingan Persib yang kemarin kok kayaknya sulit untuk menang? Ya itu karena pemain-pemainnya masih baru, mungkin pemain-pemainnya masih
belum paham nih apa yang Coach Bojan mau, permainan seperti apa sih yang Coach Bojan mau, seperti itu aja sih dari saya. Simple, karena memang buat Coach Bojan itu kaya taktik, nggak miskin taktik. Karena Tapi kalau miskin, kayak rich bener rich nggak dia? rich bener. Rich. Itu kayak gimana sih tuh ukurnya? Banyak duit. Oh, banyak, ya jelas aku banyak Wah. duit. Jelas banyak duit. Dia bisa ke Indonesia ya. Direktur juga dia. Direktur apa? Apa bisa ke Indonesia ngomongnya? Iya, Rich kan harus pakai bandara. Pakai pesawat. Bandara. Iya. Ya mungkin kita Lanjut apa lagi? kalau kata Aing ini agak dalam ya, agak deep sedikit. Anjisnya gimana sih? Nah, maklum ya masih awal jadi punya mic cuma satu, dipakai bareng-bareng. Nah, kalau menurut gue pribadi kita harus bedah dulu. Kayak taktik itu apa indikatornya? Kok diem? Kayak taktik itu apa dulu? Kayak itu kan berarti artinya banyak, banyak betul kan, variatif. Kenapa kita bilang Bojan Hodak itu kayak taktik? Pertama, dia bisa memanfaatkan pemain yang ada. Ya toh, itu saya. Pemain yang ada. Udah gitu, pertama dia itu bisa mengondisikan ruang ganti. Menurut saya bisa mengondisikan ruang ganti itu bagian dari taktikal. Karena kalau misalkan ruang ganti itu gak kepegang, jangan harap buat bisa dilakuin taktikalnya. Sekelas Pep, kalau misalkan emang dia nggak bisa ngeganti, nggak bisa ngontrol ruang ganti, belum tentu dia bisa pemainnya ngejalanin apa yang coachnya mau kayak gitu. Nah, Kalah sama Tottenham. Nah, 2-0 ya. ya betul. Nah, kalau kita misalkan berkaca dari 2 tahun ke belakang, Bojan itu main. Apa sih kenapa? Sih jika out ke Tiba gua setenang si anjing. dia kan Pep itu tadi. Oh iya. Contoh ini contoh. Contoh. Ya, cek anjing deh. Pokoknya apa sih yang dibahas? Apa sih yang lupa jadi? Kita locker room. Oh iya, ruang ganti. Ruang ganti. Jadi Udah pil dulu. Aku punya ini. nah, Lanjut. dari ruang ganti terus. Nah, kenapa berkaca dari 2 tahun ke belakang itu sang kalah 2 tahun ke belakang itu Persib selalu terseok-seok di awal musim. Pasti. Nah, Pasti iya betul. iya kan. Tapi ada momen saat international break itu dalam 2 minggu bisa berubah drastis permainan Persib karena kita nggak tahu apa yang dilakukan Bojan Hodak, mungkin bondingnya bisa lebih cepat atau dan lain-lain karena jeda international match gitu kan. Kalau kata saya sih harus bonding sih Persib buat sekarang untuk memperkuat ini. Tapi untuk masalah kayak taktik Bojan Hodak itu bisa tipikalnya Bojan kan baik lagi reaktif football. Reaktif football itu kadang dia di menit awal menganalisa dulu permainan seperti apa dari musuh. Udah gitu mungkin di entah di menit-menit akhir atau mungkin di awal babak kedua itu bisa berubah drastis permainan Persib. Nah itu balik lagi menurut saya hanya ada beberapa pelatih yang bisa terlihat seperti itu kali. Kayak gitulah kayak sudah betul. Terus perlu disadari ya tuh sama kita, skuad Persib sekarang teh punya leadership value yang sangat tinggi. Maksudnya leadership value itu gini, mereka punya value untuk memimpin sebuah tim. Dan itu teh ada di satu klub. Betul. Kayak Luco, kayak siapa lagi? Kapten Julio semua Cesar. intinya mah ya. Ya intinya kapten Makro. Putros. Tom Apalagi Haye. sekarang sama Tom Haye. Udah jelas kan dia mah value leadership value-nya udah. Nah, Beckham. untuk menghandle pemain-pemain yang punya value kayak gitu tuh nggak mudah. Dan cocok kalau misalkan dan kita sangat percaya kenapa Bojan Hodak kayak taktik kan itu dia itu bisa menghandle itu semua. Betul. Gitu, makanya kalau main santai ulah parunten goblok 3 bintang 4 bintang. Kalau santai. Awas, Minggu lu miskin, awas. Pemain kita tuh sekarang pemain punya value tinggi. Madrid aja susah, Cok, ngambil La Liga.
Padahal pemainnya pemain Betul. dari semua. Mungkin kalian bisa sabar, bisa sabar di pekan ke sekarang teh 3 ya. Entah pekan kelima lah. Keenam. Bisa jadi pekan kelima, pekan keenam mungkin udah Industri mulai stabil lagi permainan Persib. Jadi di situ sih itu menurut orang karena ini liga itu harus menjadi momen yang fair lah buat Bojan. Di pekan kelima atau pekan keenam itu gimana caranya progres dari Persib itu bisa grafiknya naik. Gitu. Wah, itu kameramen gua. Menurut kalian gimana? Bojan Hodak kayak taktik atau miskin taktik? Gak apa-apa kalau nyebutin miskin taktik tapi Nggak punya apa-apa. materi juga gak apa-apa, kita terima aja. Kan kita bisa diskusi di kolom komentar. Iya. Jadi dia yang jawab. nanti kita ngebuka pagar kok nggak akan dikasih oli. Alah, Dikit jurang gitu mah. bubarkan.